Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2748 kesempatan untuk pertarungan sesungguhnya. Putri mayat diseret ke sisinya oleh Suster Ming. Kemudian dia bergumam dengan marah. Menurutku, sebaiknya kita menyerang mereka semua sekaligus. Lagi pula, para pemimpin sekte sudah mempelajari seni memenggal kepala iblis. Tanpa diduga, penguasa kota Wanhua yang berdiri di sampingnya berbisik, "Yang mulia, saya pikir lebih baik berhati-hati tentang masalah ini. Lagi pula, yang datang kali ini adalah Raja Iblis Merah dan 10 Iblis Abadi Agung. Meskipun kita semua adalah peri iblis, ada kesenjangan kekuatan yang besar antara peri iblis." Pada saat yang sama, Li Fugui juga berbicara kepada Raja Iblis Merah lagi. Ia mencibir dan berkata, "Iblis Merah, bagaimana kalau begini? Karena kau telah memimpin 10 peri iblis besar untuk mengepung desa Xiaoxi kita. Selanjutnya, menurutku, bagaimana kalau kita bertarung secara adil?" Raja Iblis Merah bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tunggu, nak, tolong jelaskan dengan jelas bagaimana cara bersaing secara adil dan tidak memihak." Li Fugui berkata terus terang, "Begitulah, aku sudah memikirkannya. Kamu memiliki banyak iblis di bawah komandomu, dan aku memiliki banyak manusia di bawah komandoku. Hari ini, aku akan mengizinkan salah satu anggota suku iblismu untuk keluar, dan salah satu anggota suku manusiaku untuk keluar juga. Setelah itu, kita masing-masing akan memilih 10 kontestan. Jika semua suku iblismu dikalahkan oleh anak buahku saat itu, kalian akan berlutut dengan patuh dan mengikutiku untuk bertarung melawan suku iblis di masa depan. Tetapi jika anak buahku kalah, aku, Li Fugui, tidak akan pernah bertarung denganmu. Saat itu, kau hanya perlu mengambil kepalaku dan pergi ke Raja Iblismu untuk mendapatkan pengakuan." Otak setan merah bekerja dengan cepat. Sekilas, kondisi ini tentu saja merupakan keuntungan bagi mereka. Ras manusia, di mana lawan dari klan iblis mereka, belum lagi. Apa yang dibawanya kali ini adalah 10 iblis abadi yang agung. Tepatnya ada 10. Memikirkan hal ini, Raja Iblis Merah berbalik, menatap ke 10 peri iblis yang mengikutinya, dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ke-10 peri iblis agung itu saling berpandangan dengan bingung saat ini. Sepanjang jalan, mereka juga telah banyak mendengar tentang perbuatan Li Fugui. Terutama setelah tiba di Kabupaten Qinglong, mereka melihat bahwa bahkan Cheng Xin Yaozun, seorang bos besar yang merupakan orang kedua setelah kaisar dan di atas semua orang di klan iblis, sedang menjaga gerbang Kabupaten Qinglong untuk Li Fugui. Belum lagi peri-peri iblis ini. Jika mereka dipilih sekarang dan dibiarkan maju berperang melawan anak buah Li Fugui, jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat bertahan hidup, mengalahkan anak buah Li Fugui, dan kembali menunggu hadiah. Namun jika Anda kurang beruntung, maka kehidupan ini akan berakhir di sini. Setelah berlatih selama ribuan tahun, siapa di antara mereka yang rela mati? Para setan terdiam sesaat. Ye Feng melangkah maju dan berbisik kepada Raja Iblis Merah, "Yang mulia, akan agak berlebihan jika meminta kami para iblis untuk berperang melawan umat manusia. Lihat, bawahan, kita bisa mengirim goblin kita masing-masing untuk bertarung melawan umat manusia. Kau juga tahu bahwa iblis yang berada di bawah komando kita telah berkultivasi setidaknya selama ribuan tahun. Akan mudah bagi mereka untuk membunuh para pembudidaya ras manusia. Pada saat ini,
Peri iblis lainnya melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Jika iblis yang berada di bawah komando kita kalah, apakah kita juga akan menjadi pengkhianat ras iblis seperti peri iblis lainnya?" Ye Feng berkata sambil tersenyum tipis, "Kalau begitu, sebaiknya kau berdiri dan melawan Li Fugui. Lagi pula, aku tidak ingin bertarung dengan umat manusia." Peri iblis yang baru saja berbicara itu membelalakkan matanya dan meraung ke arah Ye Feng. "Ye Feng, dasar pengecut, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau tidak mau bertarung sekarang, hanya karena kau khawatir akan dibunuh oleh saudara-saudara Li Fugui." Berbicara tentang ini, peri iblis itu melangkah maju dan berlutut di hadapan Raja Iblis Merah, sambil berkata dengan suara lantang, "Yang mulia, saya sarankan Tuan Ye Feng harus melawan anak buah Li Fugui hari ini. Kalau tidak, ras iblis kita akan kehilangan semua reputasinya." Raja Iblis Merah mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, kalian berdua, berkumpullah." Aku tak pernah memikirkan hal itu. Tepat saat dia selesai berbicara, hantu bumi Yuanzong, yang berlutut di tanah, berkata, "Yang mulia, maafkan saya. Meskipun saya ingin bertarung sampai mati dengan anak buah Li Fugui, saya tidak sengaja terkilir pinggulnya saat berlatih beberapa hari yang lalu, dan sekarang saya tidak bisa berlatih keterampilan." Ye Fengle tertawa terbahak-bahak dan berkata, hantu bumi, jika kau ingin aku mati, katakan saja." "Mengapa kau bicara omong kosong?" Penguasa iblis merah jahat tentu saja mengetahui apa yang dipikirkan para iblis abadi ini. Meskipun dia menikmatinya pada awalnya, para iblis dan peri ini selalu berselisih satu sama lain, dan kurang lebih selalu ada konflik di antara mereka. Tetapi kali ini ketika mereka tiba di desa Xiaoxi, dia berpikir dalam hati bahwa apa yang akan mereka hadapi kali ini adalah musuh yang paling kuat sejak segelnya rusak. Jika mereka gagal menangkap Li Fugui, maka sekalipun Raja Iblis tidak mencabik-cabik mereka, bocah kecil Li Fugui ini kemungkinan besar akan membunuh mereka. Menghadapi situasi ini, 10 peri iblis di bawah komandonya setidaknya bisa sedikit lebih bersatu. Namun, sekarang tampaknya saya pikir situasinya terlalu bagus. Sekelompok bajingan ini, lupakan saja soal bersatu sekarang. Alangkah baiknya kalau mereka bisa berperilaku baik, mematuhi perintahnya dan tidak saling berkelahi. Menekan amarah dalam hatiku. Tepat ketika Raja Iblis Merah hendak memberi perintah kepada 10 peri iblisnya, Li Fugui melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Raja Iblis Merah, bisakah kau segera mengambil keputusan? Haruskah para peri iblis di bawah komandomu mengambil tindakan? Atau haruskah para goblin di bawah para peri iblis mengambil tindakan?" Hong Sa melihat sekeliling ke arah para peri iblis yang berada di bawah komandonya dan para peri di belakang mereka. Untuk menjaga kekuatannya, dia mempertimbangkan untung ruginya dan membuat keputusan. "Dengarkan baik-baik, kalian 10 peri iblis. Aku akan memberimu setengah cangkir teh. Cepat pilih 10 peri dari komando kalian sendiri dan bersiaplah untuk bersaing dengan anak buah Li Fugui." Setelah Hongsha membuat keputusan, Hua Duo melangkah maju tanpa ragu dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, lepaskan aku. Aku pasti bisa mengalahkan monster-monster ini." Hua Duo baru saja selesai berbicara ketika Suster Ming melangkah maju dan berkata, "Fugui, masih ada aku. Tidak banyak kesempatan seperti ini untuk pertarungan yang sebenarnya. Kamu tidak bisa memberikannya kepada orang lain." Sanxing dan Sanjun juga segera datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Lembah Li, kami juga harus pergi."
Li Fugui berbalik dan melihat mata penuh harap di belakangnya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan cemas. Sebelum Anda bertindak, saya harus menjelaskannya dengan jelas. Goblin-goblin ini bukan monster atau roh jahat biasa. Mereka semua sangat kuat. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa dibunuh oleh mereka." Hua Duo menyela Li Fugui dan berkata, "Fugui, mengapa kamu masih ragu-ragu? Haha, bukankah kita semua telah mempelajari seni memenggal kepala iblis? Cepatlah dan putuskan siapa yang akan maju. Kami akan mendengarkanmu sekarang." Anda dapat melihatnya, Hua Duo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tak sabar untuk segera maju dan melakukan pertarungan sengit dengan para goblin di hadapanku ini. Kakak Ming juga buru-buru berkata saat ini, "Fugui, tidak apa-apa. Jangan khawatir, kami akan menjaga diri kami sendiri dengan baik." Setelah Li Fugui melihat apa yang dipikirkan Suster Ming, Hua Duo dan yang lainnya, dia juga tahu bahwa orang-orang di sekitarnya pasti akan memimpin para pengikut sekte untuk bertarung melawan klan iblis sendirian selanjutnya. Saya ada di sini hari ini merupakan kesempatan yang baik untuk menguji hasil belajar masyarakat desa Tianming dalam periode terkini. Memikirkan hal ini, ketika suku iblis sedang memilih iblis yang akan dilawan, Li Fugui berkata kepada para guru dan Hua Duo serta yang lainnya, "Mingji, Duo, Yu Zhen, Lu Linger, San Xing, San Chun, Meng Xian, Dimu, Fumo, Suan Ming, kalian bersepuluh akan bersiap untuk melawan iblis selanjutnya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, ke-10 orang yang terpilih maju dengan senyum di wajah mereka. San Chun tersenyum dan berkata, "Tuan Li, tunggu saja dan lihat. Haha, kita pasti bisa mengalahkan monster-monster ini dalam satu gerakan hari ini." Suan Ming berkata tanpa ragu, "Benar sekali. Lagi pula, kita sudah mempelajari seni memenggal kepala iblis sekarang. Jadi kita tidak perlu berlatih dengan iblis." Ketika Li Fugui mendengar ini, dia berbalik dan berkata kepada mereka dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua harus berhati-hati dan jangan ceroboh. Para goblin ini berbeda dari monster dan roh jahat biasa. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Ingatlah juga, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, akui saja kekalahanmu dan jangan berjuang untuk hidupmu." Orang-orang ini semua telah mengikuti Li Fugui sejak lama. Meskipun mengalahkan goblin ini penting saat ini, tetapi bagi Li Fugui, yang lebih penting adalah mempertahankan kekuatannya dan memastikan semua orang ini bertahan hidup. Raja Iblis Merah di depannya memperlihatkan ekspresi marah di wajahnya. Melihat ke-10 peri iblis besar di depannya belum memilih iblis untuk dilawan di bawah komandonya, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara keras, "Bukankah kalian telah memilih iblis untuk melawan umat manusia?" Ke-10 peri setan besar itu saling berpandangan dengan bingung. Night Breeze berbisik, "Aku sudah memilih satu." Namun peri setan lainnya tetap menundukkan kepala dan diam saja. Pada saat ini, salah satu iblis benar-benar memberanikan diri untuk berbisik kepada Raja Iblis Merah di depannya, "Yang mulia, jika memang tidak berhasil, sebaiknya kita menyerah saja kepada Master Lembah Li. Anda telah mendengar bahwa semua bawahannya telah mempelajari seni memenggal kepala iblis. Jika kita melawan mereka, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawannya. Ada sedikit niat membunuh di mata Hongsha. Tunggu sampai pihak lain selesai berbicara." Hongsha tidak berpikir dua kali dan mengalirkan energi iblis di tubuhnya. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, dia menakuti iblis yang baru saja berbicara sampai mati.
Siapapun yang berani meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsinya sendiri, sama saja dengan mencari kematian. Setelah mendengar ini, semua goblin terdiam. Hongsha tidak peduli apakah goblin di depannya bersedia bertarung dengan manusia di depannya. Dia meliriknya, menunjuk ke lebih dari 100 goblin. Dia berkata tanpa ragu-ragu, King Guang, Feng Lei, Zhan Yu, Ahan, Seng Shu, Huo Feng, Zuan Zuan, Ziyun, Guan Xing, Chang Hong, kalian 10. Bersiaplah untuk bertarung melawan umat manusia selanjutnya. Ke-10 goblin yang mendengar perintah itu saling berpandangan, meskipun mereka semua dipenuhi dengan ketidaksenangan di hati mereka. Akan tetapi, karena tirani Raja Iblis Merah jahat, mereka hanya bisa terus maju dengan rasa malu. Li Fugui melihat bahwa suku iblis juga telah memilih 10 perwakilan. Jadi dia tersenyum dan berkata, Hongsha, karena kamu juga telah memilih personel, mari kita mulai sekarang. Hehe, menurutmu apakah kita harus pergi bersama, atau biarkan mereka datang satu persatu? Hongsha juga tahu bahwa jika mereka menyerang bersama, akan sulit baginya untuk menilai efektivitas tempur umat manusia. Pikiran saya berpacu. Hongsha berkata terus terang, datanglah satu persatu. Li Fugui juga tersenyum dan berkata, baiklah, menurutku sebaiknya kita datang satu persatu. Lagi pula, kita punya banyak waktu sekarang, kan? Kata-kata Li Fugui baru saja jatuh. Hua Duo cepat-cepat melangkah maju, terkikik, dan berkata, biarkan aku pergi dulu. Setelah Hua Duo mempersiapkan posisinya, Hongsha menatap King Guang dan berkata terus terang kepadanya, King Guang, kau masih tangan kanan peri angin malam. Kau tidak boleh mengecewakanku hari ini. King Guang mengangguk. Kemudian dia mengedarkan energi iblis, dan tiba-tiba tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis yang kuat. Ketika cahaya hijau terbang ke arah Hua Duo langsung mengedarkan energinya dan menggunakan teknik menangkap iblis yang telah dipelajarinya dalam teknik membunuh iblis, dan melihat lawan terbang di depannya. Tangan Hua Duo tiba-tiba menjadi besar dan dia meraih punggung King Guang. King Guang terkejut, dia segera terbang dan mencoba melepaskan diri. Namun Hua Duo tidak memberi King Guang kesempatan untuk melepaskan diri. Saat dia mencengkeram punggung King Guang, dia mengangkat King Guang tinggi-tinggi, lalu mengayunkan kepala King Guang seperti palu, menghantamkannya dengan keras ke tanah. Hati King Guang bergetar, ia ingin mengalirkan energi iblisnya untuk mengubah kepalanya menjadi genangan lumpur, sehingga meskipun kepalanya membentur tanah, ia tidak akan mati. Tetapi yang tidak dia duga adalah, ketika Hua Duo menggunakan teknik menangkap iblis untuk menangkapnya, energi iblis di tubuhnya tampak terpenjara dalam sekejap. Sebelum dia bisa sadar, kepalanya terjatuh dengan keras ke tanah. Wah, dengan suara teredam, kepala King Guang meledak seketika. Ketika peri lain yang hadir melihat pemandangan ini, jantung mereka semua berdebar kencang. Meskipun mereka pernah mendengar tentang seni membunuh iblis sebelumnya, mereka belum pernah melihatnya. Mereka baru pertama kali mengalaminya hari ini. Mereka tidak menyangka bahwa sekelompok manusia ini, yang biasanya lemah dan tidak berdaya, akan menjadi begitu berani setelah mempelajari seni membunuh iblis. Selain terkejut, para peri di belakangnya, seperti Feng Lei dan Zhan Yue, tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat lampu hijau di kepalanya yang cacat, dia masih hidup berkat pil iblis di tubuhnya. Meski tak dapat bicara, ia tetap berteriak keras lewat tenggorokannya, "Tolong, tolong." Ye Feng hendak mengambil tindakan. Li Fugui berbicara lebih dulu,
tersenyum dan berkata, "Ye Feng, ada apa? Melihatmu sekarang, apakah kamu masih berencana untuk bergegas membantu?" "Haha, biar ku beritahu, ini adalah pertarungan antara mereka berdua. Bahkan jika salah satu dari mereka terbunuh, hanya bisa dikatakan bahwa keterampilannya lebih rendah. Jika kalian mengambil tindakan hari ini, dan seseorang dari ras manusiaku terluka parah dalam pertempuran berikutnya, aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan." Ye Feng mengepalkan tangannya. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung, dia tidak berani maju untuk menyelamatkan King Guang tanpa perintah Hongsa. "Lihatlah bunga itu lagi." Setelah mengangkat King Guang, dia bertanya dengan sedikit terkejut, "Aku tidak menyangka kamu belum mati." King Guang berkata dengan nada memelas, "Tolong ampuni nyawaku. Tolong ampuni nyawaku. Aku benar-benar tidak bisa mati. Tolong biarkan aku pergi, Bibi." Hua Duo mencengkeram King Guang seperti anak ayam, berbalik, dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Saudara Fugui, menurutmu apakah aku harus membunuhnya sekarang, atau haruskah aku membiarkannya hidup?" Bersambung.